Mutiara Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Rosyad TV, rahimani wa rahimakumullah, kembali lagi kita di program Mutiara Hikmah di serial Ibadur Rahman. Salah satu karakteristik Ibadur Rahman itu adalah mereka menjauhi yang namanya dosa-dosa besar. Para pemirsa sekalian, kali ini kita masuk ke episode kiat-kiat agar jangan terjatuh ke dalam dosa besar. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak terjatuh ke dalam dosa besar tersebut? Maka para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara kiat-kiat yang dijelaskan oleh para ulama, yang pertama adalah hendaknya senantiasa kita selalu menuntut ilmu syar'i, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menuntut ilmu, mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan rasa takut di dalam dada kita. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama." Yang benar-benar takut dari kalangan hamba-hambaku itu adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu syar'i. Maka ilmu tersebut setelah didapatkan, setelah dipelajarin, dia akan menuntun kita kepada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menuntun kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang tidak berilmu, dia bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sementara dia tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram. Maka ini tips yang pertama, kiat yang pertama yang harus kita amalkan, yang harus kita raih, yang harus kita kerjakan. Berusahalah kita untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i ini. Kemudian yang kedua, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, hidup kita berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan apa yang kita kerjakan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dan menciptakan apa saja yang kalian kerjakan. Maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah, tips yang kedua, hendaknya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menuntun kita, agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa berada di atas keistiqomahan, untuk senantiasa berada di atas jalan yang hak, jalan yang benar, untuk senantiasa mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinik. Nabi SAW mengajarkan kita dengan doa yang Masya Allah luar biasa. Doa yang senantiasa kita minta kepada Allah agar kita berada di atas keistiqomahan. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, balikkanlah hati kami, kokohkanlah hati kami di atas agamamu, kokohkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Karena ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, seseorang tidak akan mampu menjauhi dosa besar kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hidayah. Orang tidak akan mampu untuk menghindari dosa besar kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hidayah,
memasukkan hidayah ke dalam hatinya hingga dia menjauhi dosa besar tersebut. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Tips yang ketiga atau kiat yang ketiga agar kita terhindar dari yang namanya dosa besar, agar kita tidak jatuh ke dalam lumpur kemaksiatan, ke dalam dosa besar. Maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita perbanyak salat malam. Hendaknya kita perbanyak bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu di mana manusia terlelap tidur. Kita terbangun di malam hari dan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang memperbanyak salat malamnya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia dari perbuatan dosa. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihina qablakum wa huwa qurbah ila rabbikum." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaknya kalian melaksanakan salat malam karena dia adalah hidangan orang-orang saleh sebelum kalian, dan dia mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfarah lisayyi'at wa manhatun 'anil itsm. Dan salat malam tersebut akan menghapuskan dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian, dan akan menjauhi kalian dari perbuatan dosa. Maka orang-orang yang memperbanyak salat malamnya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan orang itu dari dosa-dosa besar. Kemudian kiat yang berikutnya, yakni orang tersebut harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, tatkala ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan, apa itu ihsan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala melihat dirimu. Ketahuilah para pemirsa sekalian, hendaknya kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap aktivitas kita. Coba bayangkan, seseorang yang bekerja di sebuah kantor, di sebuah ruangan, tidak ada yang memperhatikannya kecuali CCTV yang ada di pojokan dinding kantornya. Apakah orang tersebut berani macam-macam? Berani bermain-main terhadap pekerjaannya? Atau dia malah takut dengan pantauan dari sisi tersebut yang bisa jadi pimpinannya akan mengawasi dia? Tentu saja orang tersebut akan takut. Dia tidak akan main-main dalam bekerja. Dia akan serius dalam bekerja. Sehingga ya dia akan mendapatkan apakah reward atau mendapatkan apapun dari pimpinannya karena dia bekerja dengan cara yang baik. Maka demikian juga para pemirsa sekalian, hendaknya dalam hidup kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kesendirian kita. Tatkala kita sendiri, maka jangan pernah merasa bahwa kita tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan gerak-gerik kita. Maka takutlah ketika kita ingin melakukan sebuah dosa, Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Kiat yang berikutnya, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para pemirsa sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya seseorang tersebut senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa-dosa yang dia kerjakan. Karena ikhwani fiddin, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa manusia tidak terlepas yang namanya dari sebuah perbuatan dosa, tidak terlepas dari kesalahan. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam
mereka jatuh ke dalam kesalahan, mereka jatuh dalam dosa. Maka sebaik-baik orang-orang yang berdosa tersebut, sebaik-baik orang yang melakukan sebuah kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhwan fillah wa akhwati fillah, tips atau kiat-kiat agar kita jauh, agar kita terhindar dari dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan kepada kita, agar hidup kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas ketaatan kepadanya. Maka oleh karena itu ikhwan fillah wa akhwati fillah, para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita selalu menjaga kiat-kiat ini, kita selalu mengamalkan kiat-kiat ini agar diri kita bisa selamat, agar kita jauh dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.